Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, kalau semua pemimpin daerah yang ada di bangsa kita Indonesia ini melakukan seperti yang dilakukan oleh Pak Sujiwo, saya sangat yakin bahwa perihal intoleransi ini bisa dengan segera diatasi. Karena itu mari sama-sama kita dengarkan dalam cuplikan berikut ini. Selama saya masih Bupati dan Pak Sukir sebagai Wakil Bupati, kami tidak akan berikan ruang sejengkal pun kepada kelompok-kelompok intoleran, kepada kelompok-kelompok yang anti toleransi. Ini sudah jelas. Kembali ke persoalan ini, kebetulan saya dengan Bapak Antonius dan beberapa teman semuanya hari ini hadir di sini. Saya sudah bisa mendengarkan tadi dari Pak Kades dan jajarannya. Kemudian sudah kami tampung. Kemudian kita juga mendengarkan dari pihak gereja. Memang sebenarnya yang membuat kadang-kadang polemik adalah berkaitan dengan SK bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Itu yang kadang-kadang disalahgunakan oleh oknum-oknum yang memang kelompok-kelompok intoleran. Betul nggak Pak Tony? Sebenarnya masalah beribadah ini sudah jelas di konstitusi. Di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa setiap warga negara itu berhak untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Jangankan agama, kepercayaan saja itu dilindungi oleh konstitusi, Pak Antoni. Betul nggak? Betul. Gitu loh. Betul Pak. Kemudian juga dijamin tentang peribadatan, bahwasanya negara menjamin kepada setiap umat untuk melakukan peribadatannya secara tenang, tentram, dan damai. Lah kalau sekarang ingin beribadah tenang, tentram, damai, tentunya harus di rumah ibadah. Ini yang mesti saya luruskan. Makanya saya akan ambil suatu kebijakan bersama Pak Wabub. Pertama, kami mohon kepada Pak Kades untuk segera melakukan konsolidasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penolakan itu sebaiknya tidak dilakukan. Dan kemudian saya bersama Pak Kapolres, Forkopimda yang lainnya, Pak Wabub, teman-teman DPRD akan mengawal ini supaya bisa berjalan pembangunannya. Kemudian saya minta tolong Pak Antonius tetap harus dipenuhi persyaratan-persyaratan yang diamanatkan oleh surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Nanti Pak Kades tolong dibantu beliau untuk terpenuhinya itu. Saya yakin bisa kok, bisa. Dan itu saya yakin hanya segelintir orang. Percayalah, segelintir orang yang sebenarnya surat ini tidak harus keluar kemana-mana, tapi ada oknum yang sudah memviralkan. Tapi sekali lagi, saya bersama Pak Wabub, Forkopimda, teman-teman DPRD akan mengawal supaya ini pembangunan tetap harus berjalan sesuai rencana. Karena ada 1.000 lebih umat Katolik yang sekarang ada di Desa Kapur ini yang beribadah berpindah-pindah karena memang tidak ada tempat. Menarik sekali apa yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Satu penjelasan tegas yang disampaikan oleh Pak Bupati, dan beliau ini bernama Pak Sujiwo ya. Teman-teman juga nanti bisa melihat di media sosialnya beliau. Tetapi dari pemaparan yang sudah kita dengarkan bersama-sama, beliau punya hati yang luas. Beliau punya sikap yang sangat-sangat menjunjung tinggi keberagaman. Dan beliau juga tadi menjelaskan perihal bahwa tiap-tiap orang yang ada di bangsa kita Indonesia ini tidak boleh dilarang manakala mau melaksanakan aktivitas keagamaannya. Mengapa? Karena hal itu sudah terlebih dahulu dijamin oleh konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Tadi beliau juga berbicara mengenai seringkali yang dijadikan sebagai alasan untuk kelompok-kelompok tertentu ini menyatakan penolakan, ketidaksetujuan terhadap suatu aktivitas peribadatan ataupun terhadap suatu aktivitas rencana pembangunan gereja, perihal SKB 2 Menteri. Nah teman-teman, memang sampai hari ini ya, sudah berapa kali pergantian Menteri Agama juga belum pernah kita dengarkan akan ada wacana ya. Terakhir itu saya dengar pada tahun 2001 ya, ketika disampaikan oleh salah satu menterinya Pak Jokowi pada waktu itu, kalau tidak salah beliau Gus Yakut ya. Beliau kan juga pernah ditemui oleh PSI bersama dengan Grace Natali membicarakan perihal kebebasan beragama ini. Dan memang waktu itu narasi-narasinya ini kan baik sekali ya. Bahkan pernah ya ada narasi itu yang saya lihat membahas perihal bahwa
ada peluang, ada ruang untuk SKB 2 Menteri itu untuk dikaji kembali. Tapi sampai hari ini, ya, bahkan waktu itu juga PGI sempat ya menyampaikan harapan perihal SKB 2 Menteri ini untuk dikaji ulang. Tapi memang sampai saat ini juga belum ada kabar ya, belum ada informasi apakah itu akan direvisi, apakah akan dikaji ulang. Tetapi yang pasti, ini sudah sering sekali menyulitkan bagi sebagian pemeluk agama yang ada di bangsa kita Indonesia. Nah, kemudian teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Sujiwo juga menegaskan perihal beliau menjamin mengenai kegiatan pembangunan gereja itu haruslah berlanjut. Nah, bahkan tadi beliau mengingatkan kepala desanya, itu Pak Kades tolongnya diurus katanya beliau ya, supaya orang-orang yang menyatakan penolakan itu tidak melanjutkan hal yang mereka sudah rencanakan untuk menolak, tetapi ya mari sama-sama merajut merawat kebinekaan yang ada di bangsa ini dengan cara yang paling sederhana. Biarkanlah masing-masing kita aman, nyaman, tentram dalam rangka mengamalkan dan melaksanakan aktivitas peribadatan kita sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Kan ini yang diamanatkan oleh konstitusi, kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian. Jadi bagi saya secara pribadi, apa yang baru saja kita dengarkan, saya dengarkan disampaikan oleh Pak Sujiwo ini adalah sesuatu yang luar biasa, kawan-kawan ya. Pernyataan yang tegas seperti ini, apakah saya pernah mendengarnya sebelumnya? Saya kurang tahu teman-teman ya. Tapi sepertinya agak susah ya kalau kemudian saya bilang saya pernah dengar kok hal yang sama. Sejauh ini kayaknya belum pernah saya dengar teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian. Seorang pemimpin yang tidak banyak bernarasinya ya, yang merangkai kata-kata sifatnya puitis dan segala macamnya, tapi beliau dengan jelas menyampaikan bahwa ini dilanjutkan dan dijamin dan dikawal. Makanya dalam narasi yang disampaikan di postingan ini teman-teman, mari kita lihat sama-sama ya. Jadi di sini beliau menyampaikan bahwa, bisa dilihat di layar ya. Oke, nah ini deh ya, judulnya adalah Pemerintah Kabupaten Kuburaya kawal penuh pembangunan gereja Katolik di Desa Kapur. Di tengah guyuran hujan, sore tadi saya bersama Pak Wabub, ya Wakil Bupati, Kapolres Perwira Kodim 1207, tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah daerah Kapur, Desa Kapur, turun ke lokasi yang direncanakan untuk dibangun gereja Katolik yang viral hari ini. Kami turun langsung untuk memberikan kepastian kepada umat Katolik bahwasanya gereja yang tengah mereka bangun akan tetap lanjut. Nah, ini menarik kawan-kawan ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi bahkan beliau memberikan jaminan dan kepastian bahwa apa yang sudah dimulai itu akan tetap berlanjut. Wah, luar biasa Pak Sujiwo ini. Hormat Pak. Dari saya sebagai warga negara Indonesia yang dalam hal ini juga beragama Kristen, ya, terima kasih banyak untuk sikap yang tegas dari Bapak, luar biasa sekali. Ya, lalu kemudian juga di sini kami pun berkomitmen untuk mengawal penuh proses pembangunannya. Ini kawan-kawannya, jarang sekali ada pemimpin yang seperti ini ya. Tidak ada ruang sedikit pun bagi mereka yang mengganggu kebebasan beragama. Negara telah menjamin hak setiap warga negara dalam melakukan segala ritual peribadatan. Sepakat Pak? Benar ya. Jadi Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, semoga ya semakin banyak kepala daerah, pemimpin di bangsa ini yang terinspirasi oleh niat baik, niat tulus, niat yang luar biasa, yang kemudian juga bukan sekedar niat ya, tapi beliau benar-benar ejawantahkan dalam pernyataan, dalam sikap,